Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut ke dalam ketaatan. Dan salah satu bentuk ketaatan adalah dengan kita mempelajari hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari kita menanti waktu sholat zuhur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya garis besar zakat itu dikenakan kepada dua perkara. Harta yang didapat dari alam, dari bantuan alam. Yang kedua, harta yang tersimpan. Harta yang tersimpan. Yang pertama, harta dari bantuan alam. Harta yang didapat dari bantuan alam, contohnya seperti apa? Pertanian yang mengandalkan irigasi alami, kemudian peternakan yang cara memberi pakannya dengan dilepas di alam bebas. Adapun kemudian yang kedua, zakat yang dikenakan kepada harta simpanan, contohnya emas, contohnya perak. Ketika disimpan dan kemudian mencapai nisabnya, kemudian tiba 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hikmahnya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar zakat itu, agar harta tersebut tidak hanya berputar di orang kaya saja, akan tetapi orang yang kurang mampu juga dapat menikmatinya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga golongan orang-orang yang mendapatkan harta zakat. Siapa saja? 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina war riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sedekah untuk atau zakat untuk siapa? Orang fakir, orang miskin, amil. Kemudian wa fir riqab, orang yang berstatus sebagai hamba sahaya atau budak. Wal gharimina, orang-orang yang terlilit hutang. Hutangnya banyak, kemudian tidak mampu untuk melunasi, maka apabila orang tersebut merupakan orang beriman, bisa dibayarkan melalui uang zakat. Asalkan hutangnya diambil bukan untuk sesuatu yang mungkar. Bukan untuk sesuatu yang mungkar. Hutangnya dia berhutang karena untuk sesuatu yang ma'ruf. Contohnya dia butuh makan karena nggak punya harta ketika itu, maka dia meminjam. Dia butuh tempat tinggal karena tidak punya harta, maka dia meminjam. Nah, itu hutang-hutangnya bisa dilunasi melalui uang zakat. Tapi kalau utangnya karena judi online, karena taruhan, kira-kira hutangnya boleh nggak dilunasi dengan uang zakat? Tidak boleh. Jadi golongan selanjutnya siapa yang berhak mendapatkan uang zakat? Ar-riqab wal gharimin, hamba sahaya dan orang yang terlilit hutang.
Kemudian selanjutnya wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan jalan Allah Subhanahu wa taala melalui peperangan, melalui dakwah, melalui ilmu, maka biaya hidup orang tersebut boleh diambil, dibiayai dari uang zakat. Fi sabilillah wa banis sabil, dan orang yang berada di perjalanan, musafir, ketika habis bekalnya, ketika habis modal perjalanannya, maka bisa diberikan uang zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama siapa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga hamil. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima riqab. Siapa itu riqab? Hamba sahaya. Yang keenam gharim. Siapa itu gharim? Orang yang terlantar. Yang ketujuh orang yang berjihad fi sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Apa artinya ibnu sabil? Orang yang berada dalam perjalanan musafir. Nah, hikmah daripada zakat ini, di dunia orang ketika mengeluarkan zakatnya, kalau kita hitung dengan matematika dunia, sejatinya hartanya berkurang atau bertambah? Ketika kita ngeluarin zakat, hartanya berkurang atau bertambah? Nah, kalau dengan matematika dunia itu berkurang, karena kita mengeluarkan harta kita berikan untuk orang yang membutuhkan. Akan tetapi dengan matematika akhirat, harta tersebut bertambah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqat." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazid, bal yazid, bal yazid. Akan tetapi akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Pada hakikatnya, harta kita itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita keluarkan untuk kebutuhan orang lain. Itulah harta kita sesungguhnya. Karena harta yang kita simpan itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kita belikan makanan habis. Kita belikan harta dunia akan lenyap. Dibelikan baju akan rusak. Dibelikan rumah suatu saat akan runtuh. Dibelikan mobil suatu saat akan usang. Tapi ketika harta itu kita sedekahkan, harta itu akan abadi. Harta itu yang akan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan akhirat. Harta itu yang akan melindungi kita dari azab kubur. Harta itu yang akan melindungi kita dari siksa api neraka. Makanya harta kita yang sejati adalah yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan. Adapun yang tersisa itu adalah harta kita yang fana. Harta kita yang akan habis, harta kita yang ketika kita wafat, maka harta tersebut bukan lagi milik kita. Rumah yang kita bangun semegah apapun, harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun, mobil yang kita miliki semewah apapun, ketika kita wafat bukan lagi milik kita. Akan tetapi milik siapa? Milik ahli waris, milik anak-anak kita. Sebagus apapun rumah yang kita bangun, ketika kita meninggal, rumah yang kita beli, tanahnya tanah kita, bangunannya kita yang bayar. Akan tetapi ketika wafat, kita diusir dari rumah kita. Tidak sampai 1 hari, ketika Allah cabut nyawa kita, kita dikeluarkan dari rumah kita yang katanya kita bangun dengan kerja keras kita, dengan keringat dan jerih payah kita, dikeluarkan kita.
Karena pada hakikatnya semua itu bukan milik kita. Karena bukan milik kita, maka suatu saat harta tersebut akan berpindah tangan. Tadinya milik kita, ketika wafat menjadi milik anak kita, milik cucu kita, milik sanak saudara kita. Yang abadi yang kita sedekahkan, yang abadi yang kita zakatkan. Itulah yang nanti menjadi penyelamat kita di akhirat. Itulah yang nanti akan menjadi menemani kita di alam kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dha'a malun fi barrin wa bahrin illa min adamiz zakah." Justru ketika kita tidak membayarkan zakat, kita pelit, enggak mau sedekah, enggak mau berbagi, maka harta itu justru akan hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man lam yukhrij az-zakata malihi sallallahu alaihi wujuhan minadh-dhulmi awil halakati yasrifuhu fiha." Ketika orang tidak mau untuk bersedekah, tidak mau untuk berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakan hartanya, atau Allah akan timpakan kepadanya kesulitan-kesulitan, dan Allah berikan kepada wajahnya kezaliman. Zulm itu artinya hitam. Artinya hitam, kegelapan. Wajahnya suram. Wajahnya tidak ada sinarnya. Wajahnya selalu dirundungi oleh kesedihan-kesedihan. Itu bagi orang yang tidak mau membayarkan zakat dan tidak mau bersedekah. Itu baru di dunia. Bagaimana kemudian nanti di akhirat? Nah, ini ada suatu hadis yang menerangkan tentang annahu yaji'u malun mani'uz zakati yaumal qiyamati tauqan fi unuqi. Orang yang tidak mau membayarkan zakat, nanti di lehernya ada semacam tali. Jadi kalau ngelihat ada kerbau, ngelihat ada kuda, itu ditaliin. Nah, begitu juga orang yang tidak mau membayarkan zakat. Nanti di hari akhir dia ditaliin lehernya kayak kerbau, kayak kuda. Kemudian tali tersebut diciptakan oleh Allah dari api yang membara. Minarin, dari api yang membara. Yang mana api tersebut? Lau anna dzalika tauqa wudi'a fid dunya lahtaraqat minhu. Seandainya kalau tali tersebut ditaruh ke alam dunia, ditaruh ke bumi, maka bumi akan terbakar, hangus, akan habis. Saking panasnya tali tersebut. Wa taqatta'at jibaluha, dan gunung-gunungnya akan hancur. Wa yabisat biharuha, dan sungai-sungai serta laut-lautan akan surut saking panasnya. Wa ma min 'abdin adda zakata malihi bi tibi nafsin illa jaa 'uqdan min nurin fi raqabatihi. Nah, adapun ketika orang itu gemar sedekah, gemar mengeluarkan zakatnya, maka yang dikasih apa? Yang dikasih adalah kalung. Kalung yang sangat bersinar. Yashruqu nuru dzalikal 'aqdu, yang mana sinarnya itu menyinari dari timur sampai barat. Jadi kalau orang yang enggak mau zakat, enggak mau sedekah, di lehernya ada tali, talinya dari api neraka yang mana sangat panas. Yang mana kalau api tersebut, kalau tali tersebut ditaruh ke dunia, maka dunia akan hancur. Bumi akan terbakar. Kemudian gunung-gunungnya akan hancur. Sungai dan lautannya akan kering. Nah, sebaliknya orang yang gemar sedekah, gemar mengeluarkan zakatnya, di lehernya dikasih kalung yang sangat
bersinar, yang mana sinarnya terlihat dari timur hingga ke barat. Hatta yamshi fi nurihi 'ala sirati wa yadkhulu al-jannah. Yang mana ia gunakan untuk menerangi jalannya di akhirat. Ia gunakan ketika ia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan dengan kalung tersebut menjadi ciri yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau kita mau jalan kita di akhirat terang benderang, jalan kita di akhirat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita melewatinya dengan mudah, maka yang harus kita lakukan, jangan pelit untuk bersedekah, jangan pelit untuk mengeluarkan zakatnya, karena kita sadar bahwasanya di dalam harta kita ada hak milik orang lain. Karena kita tanpa sadar atau tidak, harta yang kita dapatkan di dalamnya ada jasa orang lain, ada kerja keras orang lain. Maka kita memberikan hak mereka dengan apa? Dengan zakat. Hadza wallahu a'lam bishawab.